Halo semuanya, selamat datang di Pojok Baca, dan di video kali ini gue pengen bercerita. Oke, gue pengen review buku, tapi gue nggak akan nge-reviewin isi full buku ini, tapi gue terinspirasi dari penulis buku ini, yaitu bernama Jim Kwik. Jadi, singkat cerita, Jim ini ketika TK, dia mengalami sebuah cedera otak gitu. Dia sedang naik di atas bangku di sekolahnya, lalu bangkunya tidak sengaja ditarik oleh temennya. Dan dia jatuh kepala duluan dan berdarah. Kebayang dong paniknya anak TK kayak gitu gimana. Nah, semenjak kejadian itu, kata nyokapnya Jim ini, dia tuh jadi anak yang 180% tuh berubah. Dia udah nggak se-energetic dulu, dia nggak suka nanya-nanya pertanyaan aneh lagi selayaknya anak kecil, dan ya lebih banyak murung lah. Semenjak itu kinerja Jim di sekolah nggak begitu bagus, nilainya selalu jelek, dan dia hampir sekali nggak lulus sekolah gara-gara nilai bahasa Inggrisnya yang merah semua. Jim juga mengalami keterlambatan membaca, jadi ketika teman-temannya sudah bisa membaca, dia baru bisa baca tuh 3 tahun setelahnya gitu. Sebenarnya gue ngalamin juga sih, tapi itu cerita buat lain kali deh. Nah, terus singkat cerita, dia masuk ke kuliah. Di kuliah dia merasa, wah ini saatnya nih, ini saatnya gue buat bisa menunjukkan siapa itu Jim Kwik sebenarnya dan apa yang gue bisa. Namun satu semester sudah berjalan dan ternyata nilainya juga nggak bagus. Dia nggak bisa keep up di kelas dan akhirnya dia merasa frustasi. Dia bilang ke temennya, ngapain sih gue kuliah dengan uang yang gue nggak punya, gue pinjam student loan dan nilai gue juga jelek di sini, gue mau jadi apa? Gitu, kayaknya gue mau berhenti aja deh kuliah. Akhirnya temennya bilang, udah deh, kayaknya lu butuh liburan, lu ikut gue aja deh ke kampung gue. Gitu, siapa tahu lu dapet hidayah buat nggak berhenti kuliah gitu. Dan akhirnya dia pun ikut ke kampung temannya ini dan bertemu dengan bapaknya. Kata pertama yang diutarakan oleh bapak temannya ini adalah, "Hey Jim, how's school?" Dan dia pun kaget, wow, gue ditanyain hal yang gue takuti selama ini, dan tiba-tiba dia menangis pada saat itu juga. Lalu bapaknya Jim kaget kan, dan dia pelan-pelan ngomong sama Jim, "Jim, coba deh, lu tulisin di satu kertas ini apa aja cita-cita lu dan apa yang lu pengen di dunia ini." Lalu Jim sambil nangis ditulisin semua, dan tiba-tiba diambil kertasnya sama bapak temannya dan dibacain satu-satu. Lalu bapaknya ini ngomong satu hal yang akan merubah hidup Jim ke depannya. Bapaknya bilang kayak gini, "Hey Jim, jarak antara apa yang lu mau di tulisan-tulisan ini dan realita lu sekarang itu tuh cuma segini." Nah, Jim bingung dong, apaan maksudnya segini? Lalu tangannya disodorkan ke antara kepalanya Jim dan bilang, ini cuma segini. Jaraknya itu cuma ada di otak lu. Kalau lu bisa mengembangkan otak lu, lu bisa tahu gimana caranya mengembangkan dan mengoptimalisasi otak lu bisa menggapai itu semua. Lalu Jim pun kaget dan dia mulai merenungkan apa yang teman bapaknya itu katakan. Lalu singkat cerita, dia mulai sering banyak membaca buku-buku tentang otak dan bagaimana kita belajar. Tentang neuroscience, tentang educational psychology, tentang educational technology mungkin, tentang thinking dan lain-lain. Hingga sekarang dia sudah menjadi brain coach yang bikin online course tentang bagaimana mengoptimalisasi otak kita di seluruh dunia. Dan dia udah pernah melatih artis-artis Hollywood bagaimana cara menghafal skripnya dengan lebih efisien dan lebih efektif. Dan ya tentunya dia udah nulis buku ini gitu. Nah, salah satu chapter dari buku ini yang menurut gue menarik banget adalah bagaimana dia menceritakan tentang neuroplasticity atau brain plasticity. Brain plasticity atau ya inti dari video ini ya, POV otak lo ketika belajar, adalah bagaimana otak kita itu terus berkembang sejalan dengan kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Manusia itu menciptakan 70.000 thoughts per day, itu rata-rata ya. Jadi sekitar ada 70.000 pikiran yang muncul di otak lo, kayak gue mau minum apa hari ini ya, gue mau makan apa, kayaknya gue haus deh, besok gue mau ngapain ya, gue kayaknya mau batal puasa deh, dan lain-lain gitu. Dan sekitar 70.000 thoughts per day itu dihasilkan oleh sekitar 8 miliar neuron yang ada di otak kita yang gedenya cuma segini. Di buku ini Jim juga menuliskan bahwa ketika orang-orang bilang knowledge is power, menurut dia, then learning is our superpower. Karena otak kita terus berkembang, otak manusia itu kayak sidik jari. Otak gue dan otak teman-teman gue, otak adik gue itu nggak akan ada yang sama. Otak kalian dengan otak gue juga pasti berbeda. Dan otak kalian sebelum dan sesudah nonton video ini pasti juga berbeda. Karena ya pasti, atau semoga ya, kalian kan belajar satu atau dua hal sesudah menonton video ini. Maka itu akan merewrite atau menstrukturisasi ulang neuron-neuron di dalam otak kalian.
Nah, kata kunci dari chapter ini adalah otak kita akan terus berkembang sejalan dengan kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, menurut gue hal ini tuh erat banget kaitannya dengan proses belajar itu sendiri. Dan banyak kok aliran-aliran di luar sana yang mencoba menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Dan gak ada yang salah juga dari itu semua, tapi perspektifnya beda-beda. Tapi gue mau meng-highlight salah satu yang menurut gue bisa menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan apa yang kita udah bahas tadi. Yang namanya adalah teori pemrosesan informasi. Yang percaya bahwa belajar terjadi dengan adanya informasi yang diproses oleh otak kita. Teori ini singkatnya meyakini bahwa informasi yang ada di sekeliling kita itu masuk melalui indera kita ya, bisa mata, pendengaran, gitu-gitu, dan diproses oleh otak kita sehingga nanti ditentukan apakah itu akan masuk ke short term memory atau ke long term memory. Nah, ini erat banget kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi, karena ketika informasi sudah diterima oleh indera-indera kita, itu akan mengubah neuron-neuron dalam otak kita sehingga akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Gitu. Nah, selain teori pemrosesan informasi, ada juga konsep yang namanya field of experience. Ketika mempelajari field of experience ini adalah salah satu momen di mana gue menerima aha momen gue di jurusan pendidikan. Karena menurut gue ini gampang banget dipahaminya. Bayangin gini, lu itu setiap orang punya sebuah lahan besar yang isinya adalah pengalaman-pengalaman lu. Dan setiap orang punya lahan besar yang isinya pengalamannya masing-masing. Dan ketika masing-masing orang itu berinteraksi dengan field of experience-nya masing-masing, harus ada interseksi di antara field of experience mereka sehingga proses belajar itu bisa terjadi dengan mudah. Contohnya, anak SD dengan gurunya. Ketika gurunya itu mau ngajarin tentang perkalian, dia nggak bisa ngajarin langsung 8 kali 8 itu pokoknya 64 gitu. Dia harus make sure dulu kalau si anak ini punya field of experience atau si anak ini sudah paham bahwa 8 ditambah 8 itu 16. Terus 8 kalau ditambah 8 sampai 8 kali, maka jadinya 64 gitu. Gurunya harus menjelaskan seperti itu. Gurunya harus ngomong, nah, ingat nggak kemarin 8 tambah 8 sampai berapa? 16. Oke, kalau 8 tambah 8 sampai 8 kali berapa? 64. Nah, ini ada konsep baru ya, nak. Namanya 8 dikali 8. Jawabannya 64. Nah, itu adalah contoh paling simpel banget dari the field of experience. Tapi kan kita semua tahu ya, kalau belajar itu nggak cuma terjadi di sekolah, tapi terjadi kapan aja di sepanjang hidup kita. Nah, contoh lainnya adalah ketika gue seorang mahasiswa pendidikan, misalnya gue mau ngomong dan gue mau belajar dari teman gue yang seorang mahasiswa film. Gimana caranya kita bisa menemukan interseksi antara field of experience kita berdua tadi? Ya, selain gue ngomong, ya setahu gue film tuh gini. Tapi gue juga ngomong kalau pendidikan itu intinya adalah kita mencoba menyampaikan pesan untuk mengedukasi orang gitu. Intinya kan di situ. Dan ketika teman gue juga menceritakan, oh iya, film juga gitu kok. Film juga intinya untuk menyampaikan pesan yang nanti dapat mengubah emosi orang, misal gitu. Nah, dari situ kita bisa lanjut, gue bisa ngomong, oh gitu ya. Berarti kalau di film gimana sih cara lu menyampaikan pesan dengan visual-visual? Gimana sih lu bisa menyampaikan pesan dengan sinematografi yang mendukung dan lain-lain? Nah, takeaway dari video ini adalah gue pengen menyampaikan kalau sebenarnya belajar itu bisa terjadi kapan aja dan belajar itu proses sangat luas. Makanya tadi gue menceritakan bagaimana otak kita merespons ketika kita itu belajar. Dan selain belajar itu sifatnya internal terjadi dalam diri kita, belajar itu juga incremental gitu. Belajar itu juga kecil, dari kecil jadi gede gitu. Nggak ada orang dari bego banget ekonomi bisa tiba-tiba dalam sekejap paham makroekonomi dan wow, ternyata pajak tuh gini-gini, wah pemerintah itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Pasti dia juga pelan-pelan mempelajarinya. Dari hal kecil dulu. Dia mempelajari, oh modal tuh gini. Oh GDP tuh ini. Kas tuh ini. Akuntansi itu kayak gini. Pajak itu kayak gini. Hingga akhirnya bisa paham apa itu makroekonomi. Dan selain belajar itu internal dan incremental, gue juga pengen banget menyebarkan bahwa kita tuh harus memiliki growth mindset terhadap belajar. Coba contohnya gini deh, lu mau berternak ikan, lu beli ikan sama temen lu, taruh di kolam, mati. Besok beli lagi, mati lagi. Besok beli lagi, mati lagi. Sampai lu bilang ke temen lu, bro, kayaknya gue nggak bakat deh, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa banget, gue goblok banget dalam peternakan ikan, gue nggak bisa berkembang biak ikan gitu. Habis itu temen lu bilang, kayaknya lu salah deh. Coba itu ikannya lu kasih makan berapa kali sehari? Akhirnya lu ganti nggak? Kolamnya segede apa? Dan lain-lain. Akhirnya lu cerita, lu konsultasi, dan akhirnya lu bisa berbudidaya ikan karena ada ilmunya.
gitu kan. Nah, konsepnya sama di sini. Lu jangan bilang lu tuh bego belajar, lu tuh jangan bilang lu bego matematika, lu bego IPA, lu dari kecil dari lahir udah goblok banget bahasa Inggris. Jangan ngomong kayak gitu karena ada ilmunya dan sudah scientifically proven gimana caranya orang itu belajar. Seperti yang gue jelasin tadi, dari neuron otak-otak kita sampai pemrosesan informasi dan field of experience. Dan terlebih lagi, ada jurusan yang sepenuhnya mempelajari bagaimana caranya lu orang itu belajar. Ya mungkin salah satunya jurusan gue gitu, jurusan teknologi pendidikan. Jadi ketika lo ngomong lu tuh goblok matematika dan lu nggak akan bisa mempelajari ini itu adalah sebuah penghinaan tuh jurusan gue menurut gue pribadi ya. Gitu. Jadi mulai sekarang harapannya kita semua bisa lebih menanamkan growth mindset dan lebih paham kalau belajar itu terjadi internal ya dalam diri kita masing-masing. Nggak ada yang impossible dan belajar itu incremental. Ini penting banget. Belajar itu incremental dari kecil sekecil jaringan-jaringan neuron yang terjadi dalam otak kita ketika kita mempelajari suatu hal. Gitu. Mungkin sekian aja dari video kali ini. Semoga nggak kepanjangan dan kedepannya pojok baca bakal gue bikin lebih santai kayak gini ya. Nggak cuman bersumber dari buku, tapi kedepannya mungkin gue akan cerita-cerita juga dari sumber literatur lainnya, mungkin dari jurnal atau mungkin dari hal-hal yang ada di otak gue aja gitu. Semoga cerita gue bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan jangan lupa sedikit-sedikit belajar. Dadah. Dadah. Dadah.